Shalom warga kerajaan. Masih di dalam bagaimana nurturing, menumbuh kembangkan anak-anak kita, our next generation. Kita harus tahu kita berada dalam zaman apa. Pada akhir zaman akan ada masa yang sukar. 2 Timotius 3 menjelaskan salah satu yang menurut saya adalah yang sangat dan paling sukar bukan yang di luar kita, tapi yang di dalam rumah kita. Di sana dikatakan disobedient to parents. Tidak tunduk, tidak menurut, tidak hormat, tidak menghargai orang tua. Karena itu sebelum yaitu peperangan rohani dalam Efesus pasal 6. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka diaturlah oleh Rasul Paulus di dalam ayat pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Terjemahnya kurang bagus. Karena bahasa Inggris, for this is right. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Honor di sini bukan lagi yaitu cuma taat, tapi menghormati. Ini satu perintah yang penting seperti nyata janji ini. Apa janjinya? Apa rewardnya? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Karena itu waktu saya ada di rumah sakit, nomor satu saya periksa hubungan saya dengan Bapak Sorgawi, ya, Bapak Jasmani sudah tidak ada ibu saya, ada Bapak Rohani saya. Apakah saya menghormati mereka atau tidak? Karena itu menentukan apakah saya akan berbahagia dan dipanjangkan, dilanjutkan umur saya di bumi. Dan seperti Anda sudah dengar, cuma dalam 3 hari secara ajaib, I was recovered. Langsung swab test pertama negatif, lalu kemudian hari yang kelima juga swab test kedua juga nyatakan negatif. Ternyata kalau kita itu menurut firman Tuhan ada reward. Tapi kalau melanggar firman Tuhan, yang datang bukan berkat, melainkan kutuk. Masih ingat apa yang terjadi pada keluarga pada Nuh? Karena itu sudahlah, jangan pikirkan yang di luar, periksa yang di dalam. Saya melayani Tuhan 41 tahun ini. Maka saudaraku saya bisa berkata dengan sangat jelas bahwa banyak orang tidak berbahagia sederhana. Periksa hubungannya dengan otoritasnya. Dan yang bukan yang paling jauh, kalau tidak bisa menghormati yang kelihatan, bagaimana yang tidak kelihatan. Nah, saya dalam satu seri selama bulan ini akan mengajarkan anak-anak yang berbahagia dan panjang umur karena menghormati orang tuanya. Di dalam hidup saya mengeterapkan ini dan bagaimana saya belum dikarunia anak secara jasmani, tapi dikarunia anak-anak rohani. Tetapi Tuhan izinkan saya memelihara orang tua saya. Mulai dari ayah masih ada, ayah dan ayah mertua. Sekarang ada ibu saya, ibu mertua saya. Dan tadinya ada 2 tante saya yang lain, kakak dan adik dari ibu saya. Yang semuanya ada di rumah. Dan seminggu lagi saya akan memperingati ulang tahun ibu saya ke-98. Beliau panjang umur dan saya juga dipanjang umurkan di bumi. Dan ini perintah. Ingat apa yang saya ajarkan dalam bulan yang lalu. Ada tunduk, ada taat, ada hormat. Tunduk, taat, hormat. Karena perintah ini bukan anjuran, ini bukan nasihat. Mau diberkati, mau panjang umur, hormati orang tuamu. Tuhan memberkati kita semua. Ada banyak hal yang baik dari Amerika, tapi ada yang buruk. Yang buruknya apa? Diajarkan tidak menghormati orang tua. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Bumi dan langit akan berlalu, firman Tuhan. Janji Tuhan dan hukum-hukum Tuhan tetap berlaku. Honor your father and mother. Supaya berbahagia engkau. Berbahagia engkau warga kerajaan dan panjang umurmu di bumi. God bless you. Ini kunci kerajaan sorga. Terimalah. Amin. Shalom. 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 Berapa banyak saudara rindu bertemu dengan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Selamat beribadah, selamat menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa. kami bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
hati kami melimpah dengan syukur. Sebab kebaikan-Mu kekal bagi kami. Kebaikan-Mu Tuhan melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kau Allah yang dahsyat. Kami bangga menjadi milik-Mu. Haleluya. Hati kami melimpah dengan syukur kepada-Mu Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Kami mau selalu bersyukur. Sebab Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur kepada Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sorak-sorak lagi Dia. Haleluya. 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 Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Pujian pengagungan kami, hormat kami, sembah kami hanya bagi Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dan yang layak diagungkan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya Allah kita luar biasa baik. Amin. Lambaikan tanganmu. Mari angkat jempolmu. Katakan sebab Dia baik. Ucaplah dan lihatlah
kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Layaklah kita untuk meninggikan Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, penuhi hatiku Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia. Urapata karalala baralala 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 baralala. Sembah Dia. Mari masing-masing sembah Tuhan. Antara engkau dengan Tuhan hari ini. Syarabaralala baralala 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 baralala. Ya nikmati persekutuanmu dengan Tuhan. Shidiaramo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kipakaralala mayaramase. Ku sembah Kau. Haleluya. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami nikmati Engkau Tuhan. Syarabaralala. Haleluya. Terima kasih oh Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk selalu dekat dengan Engkau. Sebab ketika kami dekat dengan Tuhan, hati kami merasa tenang Tuhan. Kami dihiburkan, kami dikuatkan juga Bapa. Dan biarlah Tuhan kehadiran-Mu di tempat ini membawa kepada kami kekuatan yang baru Tuhan. Untuk kami boleh menjalani hari-hari ke depan yang sedang terjadi begitu banyak hal Tuhan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Namun kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami akan aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami siapkan hati, telinga kami, pikiran kami untuk kami taklukkan di bawah kuasa-Mu. Dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan mau diberkati katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Siapa yang menikmati hadirat Tuhan hari ini? Ya, saya percaya saudara bahwa hadirat Tuhan itu sanggup memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Banyak orang saudara mau dapatkan kekuatan dengan berbagai cara. Tapi untuk meningkatkan atau menguatkan roh kita cuma satu. Hanya ketika kita bertemu dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, ya di bulan Maret saudara kita akan berbicara tentang grow atau tumbuh atau pertumbuhan. Pertanyaannya begini, apakah kita bisa bertumbuh di musim corona gitu ya, di akademi corona. Makanya saya berikan judul begini, tetap bertumbuh dan berbuah di masa akademi corona. Mungkin Bapak Ibu ketika mendengar judul ini mungkin ada yang sedikit skeptis atau ragu-ragu. Bisa enggak saya bertumbuh? Bisa enggak saya berbuah? Apalagi berbuah, bertumbuh aja. Mungkin masih tanda tanya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa dalam segala keadaan saudara, kita jangan sampai mandek. Ya, kita jangan sampai stagnasi. Tapi harus terus mengalami pertumbuhan. Sekalipun saudara harus menghadapi berbagai-bagai macam ujian dan pencobaan. Nah, saya akan bacakan ayat yang mungkin kita lihat hari ini sangat kontradiktif ya. Artinya sangat berlawanan. Jadi tetap bertumbuh dan berbuah di masa akademi corona. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-11. Kita akan lihat dalam ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Saya bacakan buat saudara. Itu judulnya Yesus mengutuk pohon ara.
Ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ ia tidak dapat mendapat apa-apa ya, selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Jadi catat baik di sana, saya tebali. Nah, ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, waktu itu saudara, Yesus mendekati dan sedang lapar, mendekati pohon ara. Ya, karena dipikirnya ada buahnya gitu kan untuk bisa dinikmati. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia mendekat, tidak ada buah. Dan anehnya di sini, bahwa memang pohon itu tidak berbuah karena bukan musim buah ara. Lalu kenapa Yesus waktu itu saudara sedikit jengkel? Lalu dia mengutuk pohon ara ini untuk menjadi kering. Karena saudara setelah baca ayat-ayat selanjutnya, waktu mereka kembali ke pohon itu, ternyata pohon itu benar-benar kering loh. Nah, saudara kasih Tuhan, saya di sini melihat begini saudara. Yesus waktu itu saudara melihat pohon ara ini hanya berdaunnya lebat, tapi tidak berbuah. Dan memang bukan salahnya pohon tidak berbuah karena memang bukan musimnya. Tapi kenapa Yesus mengutuk? Saudara, mungkin banyak orang bingung, Yesus ini kok maunya sendiri gitu ya. Orang lagi bukan buah musim ara kok disuruh berbuah. Saya melihat di sini begini saudara, bahwa Yesus menghendaki ada buah, itu saja. Entah musim apa. Tapi yang dicari oleh Yesus itu adalah buah. Puncak daripada pertumbuhan tanaman, ya di sini ada kote ya, yang suka tanaman. Saudara nanam mangga untuk apa sih? Supaya ada buah mangga. Nggak mungkin berdaun saja. Nanam pohon durian supaya apa? Berbuah durian. Nanam pohon pisang supaya nanti berbuah. Nanti kalau nggak ada buahnya, saudara pasti akan sedikit jengkel gitu saudara. Sudah bertahun-tahun ditanam, tapi nggak berbuah. Nah, inilah maksud Yesus. Bahwa begini saudara, yang Yesus inginkan dalam setiap pohon itu adalah buahnya. Lalu kenapa Yesus mengutuk pohon ini? Karena dia memang tidak melihat buah. Itu saja, simple. Tuhan mau begini saudara dalam kehidupan kita. Kalau kita aplikasikan hari ini saudara. Bahwa Tuhan mau ada buah dalam kehidupan kita. Tidak peduli saudara musim apa. Tuhan, ini kan masa corona. Tidak mungkin saya berbuah, saya bertumbuh. Ini kan masa-masa sulit Tuhan. Tuhan tidak mau tahu saudara. Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau saudara kita menghasilkan sesuatu. Sebab banyak orang saudara memandang remeh ini. Dipikir saudara, ya sudahlah musim gini sudah tidak ada apa-apanya, saya diam aja. Tidak ada yang saya bisa lakukan. Ternyata begini saudara. Saya melihat, nah ini kita lihat dulu ya. Kenapa Yesus begitu tertarik dengan buah pohon ara ini saudara. Manfaat daun dan buah pohon ara. Jadi selain bisa dijadikan sebagai obat, buah ara juga bisa dibuat cemilan. Seperti manisan dan kue. Buah ara diketahui mengandung 29 kandungan termasuk serat, kalsium, gula, dan vitamin tinggi. Itulah sebabnya buah ara ini berguna untuk menyembuhkan beberapa penyakit mematikan seperti kanker, kolesterol, dan meningkatkan sistem imun. Jadi memang benar buah ini dicari saudara. Saya yakin saudara bahwa Yesus ketika melihat pohon ara itu tidak berbuah walaupun bukan musimnya. Kesal juga gitu saudara. Karena apa yang dicari tidak ditemukan. Dan ternyata saudara, Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita selalu ada buah. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sih maksud Tuhan itu. Seperti apa buah yang kita bisa hasilkan atau pertumbuhan yang kita bisa alami di masa musim-musim ini. Sebab begini saudara, Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan buat saudara ya.
Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat waktu bangsa Israel masuk di padang gurun, saudara. Ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau, pertumbuhan. Bukan pertumbuhan jasmani, tapi pertumbuhan rohani ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Yaitu apa pertumbuhannya? Imannya semakin kuat. Juga hatinya saudara atau karakternya berubah menjadi lebih baik lagi. Itu tujuan ketika seseorang ada di dalam pergumulan, ada di dalam tekanan, ada di dalam ujian seperti sekarang ini. Jadi tetap ada pertumbuhan. Mungkin pertumbuhannya bukan jasmani, secara pekerjaan memang kita lagi menurun omset. Kita lagi belum mendapatkan keuntungan yang besar, saudara. Kita juga belum maksimal dalam pekerjaan kita. Tapi pertumbuhan yang lain perlu kita perhatikan. Yaitu pertumbuhan rohani kita. Amin. Paling tidak ada pertumbuhan. Jangan sampai begini, saudara. Kita ini sudah melewati berbagai macam ujian, sudah mengalami pertumbuhan rohani. Ada ujian akademi virus corona. Kita tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Jangan sampai nasib kita, saudara, seperti pohon ara itu. Sebab saudara, Tuhan mau buahnya. Dia tidak mau tahu musim apa. Tapi ada buah yang dihasilkan. Ada buah, saudara, yang muncul. Nah, dalam masa ini, saudara, sama seperti bangsa Israel. Kenapa kok Tuhan mau bawa mereka ke padang gurun 40 tahun? Padahal saudara sebulan jalan kaki dari Mesir ke tanah Kanaan bisa. Tapi kenapa mereka harus putar-putar? Seizin Tuhan 40 tahun, saudara. Karena mereka, Tuhan mau begini, saudara. Ada pertumbuhan, ada buah. Yaitu iman mereka semakin kuat. Hati mereka semakin dibentuk oleh Tuhan. Karakter mereka semakin baik. Dan itu bisa dinikmati. Jadi pertumbuhan rohani kita pertumbuhan itu bukan hanya berbicara nanti, wah saudara dipakai Tuhan gitu kan. Semakin pandai, semakin diberkati, semakin banyak omset. Oh saya mengalami pertumbuhan. Tapi saudara ada pertumbuhan yang lain. Yaitu pertumbuhan rohani kita. Iman kita, hati kita. Amin. Karakter kita, saudara. Itulah yang Tuhan mau hari-hari ini kita alami. Amin. Jadi saudara, Tuhan tuh mau buah. Sama saudara dalam kehidupan saya. Bertahun-tahun saya alami, saudara. Bagaimana proses, bagaimana padang gurun, bagaimana menghadapi badai, saudara. Ternyata ada satu pertumbuhan, ada buah juga, saudara. Yang harus muncul dalam kehidupan saya. Sehingga begini, saudara, kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, pokoknya intinya begini, saudara. Tuhan mau ada buah dalam kehidupan kita. Jangan sampai dalam situasi seperti sekarang ini saudara tambah menurun, tambah lemas, tambah loyo, saudara. Tambah menciut nyalinya. Tuhan mau hari-hari ini ada pertumbuhan. Puji Tuhan begini, saudara. Saya banyak juga melihat mujizat. Ya, dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, di mana saudara dalam masa akademi corona ini, saudara, ada yang bersaksi, Pak, saya mengalami mujizat, Pak, secara jasmani. Saya dapat orderan, gitu ya. Saya banyak mendengar kesaksian, saudara. Wah, saya mengalami mujizat, Pak, usaha saya, Pak, yang tidak bisa, Pak, untuk bangkit. Ternyata justru di musim akademi corona ini justru bangkit. Wah itu luar biasa. Jadi double porsi saudara pertumbuhannya.
Pertumbuhan ganda saudara dapatkan. Dan itu jauh lebih baik. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, ayo. Tuhan mau buah, intinya begitu saudara. Tuhan mau buah yang muncul dalam kehidupan kita. Nah saya akan giring saudara hari ini. Bagaimana supaya kita bertumbuh dan berbuah di masa akademi corona ini saudara. Yang pertama, kita harus tetap melekat kepada sumber. Saudara, beberapa akhir ini di doa pagi ya kita baca kitab Yesaya. Jadi di sana berbicara tentang bangsa Israel yang ada di pembuangan. Kemudian Yesaya diberikan pewahyuan bernubuat untuk bangsa Israel, saudara, pulih. Dan saya selalu bilang begini saudara, bahwa orang Israel dengan kita itu posisinya sekarang sama. Sama-sama umat pilihan. Kalau orang Israel itu asli bukan cangkokan, tetapi kita dicangkokkan dan sudah menempel pada sumbernya, pokok batang pokok itu sendiri saudara. Jadi tidak ada perbedaan antara kita dengan orang Israel. Kalau orang Israel saat ini diberkati, mereka saudara mengalami lawatan Tuhan dan mengalami juga pemulihan atas kehidupan mereka. Kita juga sama. Kita nih juga istimewa saudara, umat pilihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan ragu-ragu saudara. Kita ini umat pilihan Tuhan. Nah persoalannya begini saudara. Apakah kita mau tetap melekat kepada sumber itu? Saudara, saya berikan gambar di sana. Bagaimana batang pohon lain dicangkokkan. Ya ini jagonya cangkok ini kote ini saudara sekali lagi. Ya bagaimana bibit dari pohon lain bisa dicangkokkan. Mungkin jenisnya lain, spesiesnya lain, saya tidak tahu. Tapi kalau sudah ditempelkan saudara, itu menjadi satu. Getahnya, kemudian saudara saluran-saluran batang itu sudah menjadi satu. Karena dicangkokkan. Dan itu sama persis saudara dengan batang asli. Kalau dia sudah nyambung. Nah seperti itu gambarnya. Nah Yohanes pasal 15 ayat 1 katakan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Yesus sebagai pokok anggur. Nah kemudian dalam ayat Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku untuk minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi saudara, kita ini posisinya sebagai ranting, Yesus sebagai pokok, Tuhan sebagai pokok. Ranting saudara itu sangat bergantung hidupnya, hidup matinya itu saudara bergantung dari pokoknya. Ranting tidak akan bisa berdiri sendiri. Kalau ranting itu putus saudara, maka ranting itu tidak akan hidup. Percaya saya saudara. Tidak akan bisa hidup. Ini berbicara tentang rohani. Kalau roh kita saudara tidak pernah nempel sama Tuhan. Tidak pernah melekat sama Tuhan saudara. Kita jasmani bisa hidup. Tapi rohani rawan sekali saudara. Dengan banyak yang akan bisa menimpa kita saudara. Saudara banyak orang saudara. Tadi saya sempat bercakap-cakap dengan istri saya. Ada seseorang selalu minta doa saudara. Pak tolong doakan. Dan kami selalu undang, ayo pergi gereja. Keadaannya sudah seharusnya dia sadar gitu saudara. Bahwa dia tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Seharusnya sadar. Tapi saudara tidak sadar-sadar. Nah itu persoalannya saudara. Ya itulah pilihan hidup saudara. Ada banyak orang saudara sudah disadarkan. Sudah diingatkan. Sudah ditegur Tuhan. Tapi tidak mau sadar-sadar. Padahal untuk mencapai kehidupan saudara. Kehidupan rohani yang akan mempengaruhi kehidupan jasmani kita. Itu syaratnya harus nempel dengan pokok anggur. Haleluya. Nempel dengan pokoknya saudara. Ibadah, doa, persekutuan dengan Tuhan. Jangan ditinggalkan saudara.
Karena hanya dengan doa kita bisa erat dengan Tuhan. Haleluya. Jalan satu-satunya untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan ibadah seperti ini, saudara. Mungkin saudara katakan, Pak, saya bisa kan sambil nyetir berdoa. Bisa, saudara. Tapi ibaratnya begini, saudara. Saya sedang bercakap-cakap dengan anak saya, tapi anak saya sedang main game. Tidak pernah matanya menatap saya. Saya yakin, saudara, apa yang saya bicarakan sambil lalu saja. Dan anak saya tidak akan bisa menangkap apa yang saya katakan. Karena apa? Dia sambilan gitu, saudara. Tapi saudara, ketika saudara mengerjakan atau menyediakan waktu khusus seperti ini, saudara, duduk diam, haleluya, mendengar suara Tuhan, melalui hamba Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui doa, saudara. Itu yang saudara bisa dan saya bisa tangkap. Sehingga begini, saudara, kita selalu connect dengan Tuhan. Amin. Selalu connect dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini. Jangan pernah saudara merasa bahwa saudara tidak rohani ketika saudara ikut ibadah online. Karena banyak orang berprasangka begini, saudara. Itu yang ibadah-ibadah onsite atau tatap muka, keren ya. Sedangkan saya terbatas. Saya ini sudah usia, sudah senior. Saya banyak dibatasi. Anak saya melarang untuk ibadah. Saya bilang enggak apa-apa. Ikut ibadah online. Dan itu tidak jauh lebih rohani, saudara. Dengan yang ibadah onsite seperti sekarang ini. Kalau saudara hari ini memang dibatasi dengan keadaan seperti itu, bukan salah saudara. Tapi memang keadaan, peraturan juga, saudara. Jadi saya katakan begini, kalau saudara dan saya tidak bisa ibadah tatap muka, ayo ikut ibadah online. Tetap harus ada, amin. Hari sabatnya Tuhan. Sehingga saudara tetap melekat kepada Tuhan. Dan itu nilainya sama. Jadi jangan pernah saudara merendah diri. Wah, saya tidak ikut ibadah onsite ya. Kemudian saya tidak rohani. Tidak, saudara, karena keadaan. Tapi jangan sampai begini, saudara. Pak Pendeta bilang ikut ibadah online saja. Tapi saudara mampu untuk ibadah onsite atau tatap muka. Dengan alasan saudara ikut online, tapi sebenarnya tidak ikut online. Nah, ini bahaya juga, saudara. Tapi saya lihat di tempat ini semangat-semangat semuanya ya. Kok amin? Haleluya. Semangat kok amin? Wah, haleluya. Iya, saya lihat dia paling senior di tempat ini, saudara. Ya, Ko Pocing, semuanya ya, Ko Cai, Cik Swi, Bu Bagio. Kita salut sama mereka. Kita berdoa juga bagi teman-teman yang ikut ibadah online, saudara. Supaya mereka juga dijamah oleh Tuhan. Amin. Supaya mereka melekat, nempel juga dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, mohon dibantu. Ya, yang kedua, saudara, kita lihat bersama-sama. Nah, kita perlu perhatikan. Jadi, saudara, yang pertama itu kita harus tetap melekat kepada sumber. Jangan sampai terpisah atau terpotong. Nah, yang kedua adalah kita harus perhatikan juga wadah atau tanah yang tepat supaya apa? Tumbuhan ini bisa bertumbuh. Demikian pun dengan kita, saudara. Kita harus menemukan wadah yang tepat. Tanah, menjadikan tanah kita ini subur. Saya percaya saudara, benih kita itu kualitas super. Kualitas yang bagus, yaitu firman Tuhan. Kenapa tidak bertumbuh? Bukan salahnya benih. Saudara punya kualitas premium, ya, padi. Kalau saudara tanam sembarangan, hasilnya juga tidak maksimal. Percaya saya, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kualitas firman, benih firman itu kualitas super, premium, saudara. Persoalannya, apakah kita menjadi wadah yang baik untuk firman itu bertumbuh? Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu juga menemukan wadah yang tepat, saudara. Nah, saya bacakan ya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 sampai 6. Wadah yang dimaksud itu seperti apa? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi kita saling, ya saya tebali sana, menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ada kata saling di sana. Jadi wadah yang subur, wadah yang cocok benih dengan kualitas premium ini, saudara,
itu adalah ketika ada di dalam wadah yang saling membangun. Amin. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling saudara untuk menggosipkan. Tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya mendorong saudara di tempat ini, ayo kita saling menguatkan. Amin. Dalam komsel juga seperti itu. Kami sudah ada komsel dari Praise and Worship di tempat ini. Digabung dengan KGC, jalan dengan baik. Di sana ada kesaksian saling menguatkan. Istri saya juga sudah share di grup juga. Karena yang teman-teman kami yang senior seperti Pak Harmaji, Tante Ida, Ko Asyong memang tidak bisa datang. Kami adakan komsel juga via WA group. Karena Zoom mereka mungkin belum bisa gitu saudara. Dan semuanya saling membangun. Di tempat ini juga saudara. Saling membangun. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saudara. Jadi wadah ini ayo kita pergunakan saudara. Untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan. Ya, saling juga saudara menasehati satu dengan yang lain. Karena itu adalah berbicara tentang bagaimana saudara kita nanti di dalam gereja ini bisa bertumbuh. Dalam hal apa? Rohani kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau kita memperhatikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan berikan bonus. Pekerjaan kita dibuat berhasil. Amin. Ada mujizat terjadi saudara. Berapa banyak saudara mengalami mujizat sampai hari ini? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Itu yang akan Tuhan kerjakan saudara. Makanya di tempat ini saudara selalu bertumbuh. Banyak orang saudara ini di luar sana. Di luar sana saudara. Wah ini musim seperti ini susah Pak, susah. Ya benar susah saudara. Tadi banyak kita nyanyikan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ini ibaratnya begini saudara. Melalui lagu juga kita dikuatkan, amin. Untuk selalu bersyukur. Kalau kita bersyukur hati kita tenang, damai sejahtera turun saudara. Apapun yang kita hadapi saudara akan bisa kita lalui. Dan di saat itu juga bersamaan dengan itu. Perhatikan ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Next 1 Korintus pasal 3 6 sampai 9. Saya bacakan. Aku menanam, Apolos menyiram. Ini kata Paulus. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan baik. Yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi saudara ayo kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin fungsi saudara tidak harus berdiri di mimbar di tempat ini. Tapi saudara bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Itulah pentingnya komunitas. Haleluya. Itulah pentingnya saudara berjemaat. Itulah pentingnya saudara ada di wadah yang tepat itu saudara. Bahwa saudara ada tugas masing-masing. Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram. Tidak masalah saudara. Banyak orang saudara berkecil hati ketika ada dalam sebuah gereja seperti Bondowoso gitu ya saudara. Banyak yang bilang gini, wah kota seperti ini sih ya jemaatnya segitu-segitu aja. Karena apa? Ya karena memang alurnya seperti itu. Ketika sudah besar ya contoh Yitro masih SMP, CJ mana? CJ Brena. Nanti mereka kalau udah besar saudara bisa keluar kota, enggak ada di tempat ini. Tapi saudara, saya mau katakan tugas kita saudara seperti halnya Paulus dan Apolos. Kita sudah menanam, kita sudah menyiram, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan mereka ada di kota-kota di mana mereka berada hidup dalam takut akan Tuhan menjadi orang sukses dan berhasil. Oleh karena saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan berkecil hati. Oh tepuk tangannya jangan ragu-ragu dong. Dimanapun saudara tempatkan, Tuhan tempatkan saudara. Ada tugas dan tanggung jawab. Amin.
untuk saudara dan saya menjadikan wadah ini wadah yang saling membangun satu dengan yang lainnya. Haleluya. Jadi harus penting ini saudara. Jadi yang pertama melekat kepada sumber, yang kedua apa? Wadah atau tempat yang tepat. Oke, yang ketiga, terakhir. Sekali lagi saya bicara ini, ada pemotongan atau pemangkasan. Saya baca dulu ya ayatnya dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, Tuhan ini ternyata begini saudara. Karena kalau orang sekuler bilang ilmu filsafat itu the queen of science, ya. Tapi Alkitab the king of science. Tuhan ini ahli biologi saudara. Saya jurusan A2 biologi. Saya punya grup biologi 2 SMA 1 Singaraja Bali. Wah. Teman saya ada yang jadi dokter. Dan kami belajar ini saudara. Ternyata begini, saya baca saudara. Untuk bagaimana caranya, contoh pohon jeruk saudara. Jeruk kan ada musimnya. Ya, jeruk semboro, haleluya. Manisnya minta ampun. Itu saudara, saya baca artikelnya begini. Kalau dia mau berbuah sepanjang masa, bisa enggak? Bisa ternyata saudara. Kalau ada buah, ada musimnya, ini bisa direkayasa genetika namanya saudara. Bisa dibuat buah sepanjang masa. Saudara percaya atau tidak, saya di Batam, di depan rumah saya saudara. Itu saya tanam pohon jambu, dikasih orang. Kemudian saya tanam, enggak taunya saudara, buahnya manis banget. Dan itu berbuahnya saudara, enggak ada musimnya. Selesai berbuah, matang, habis, dia tumbuh lagi saudara, bunga, pucuk. Dan kemudian muncul lagi buah-buahnya yang baru. Seterusnya, saya juga heran gitu saudara. Entah ini asalnya dari mana saudara. Tapi itu yang pernah terjadi. Nah ternyata begini saudara. Pohon pun bisa direkayasa untuk bisa berbuah. Tidak peduli musim. Kan ada lagu dalam Mazmur pasal 1 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ini tidak mandang musim saudara. Tidak mandang musim. Ternyata bisa. Ternyata harus ada pemotongan atau pemangkasan. Saudara yang kasih Tuhan, saya baca saudara. Apa sih yang dipangkas? Ternyata sama seperti firman Tuhan. Yang tidak berguna dipangkas. Dan batang ini saudara, kenapa harus dipangkas supaya dia bisa berbuah? Karena dia tidak diizinkan untuk tumbuh seterusnya. Umpamanya satu batang saudara, dibiarkan itu akan tidak maksimal buahnya. Tapi harus dipotong supaya menghasilkan tunas-tunas lagi. Dan saya lupa saudara nama zatnya, yang itu merangsang pertumbuhan bakal buah. Harus dipotong saudara. Jadi jangan dibiarkan terlanjur untuk bertumbuh liar gitu saudara. Kadang-kadang saudara, kehidupan kita seperti pohon. Kita sudah zona nyaman. Tuhan katakan, stop dulu, aku potong ya. Nanti kamu terlalu sombong loh. Tes. Itu ada gunting saudara. Dibiarin, tidak mungkin saudara Tuhan membiarkan. Karena tidak akan bisa maksimal. Saudara jadi seorang yang sukses. Saudara kadang-kadang kita harus dipangkas lagi. Supaya apa saudara? Supaya saudara tetap rendah hati. Dipakai Tuhan pun sama saudara. Saudara harus dipotong. Supaya apa? Ada buah. Supaya saudara lebih maksimal lagi. Dan seterusnya saudara. Itu guna pemotongan. Dan biasanya yang dipotong itu apa? Ranting yang ada virusnya, kumannya,
yang tidak berguna. Demikian pun dengan kehidupan kita. Yang jelas Tuhan ingin memotong hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Amin. Hal-hal yang saudara tidak penting dan tidak perlu. Dan itu menjurus kepada penyimpangan. Banyak kan sekarang saudara, wah punya uang banyak, bingung saudara. Padahal harus dipangkas, dipotong untuk beri orang, umpamanya. Tapi banyak orang, sayang ya. Apa yang terjadi saudara? Banyak uang, mau nikah lagi. Iya saudara, ini fakta saudara. Orang di luar sana banyak gitu saudara. Di sini tidak ada ya, semuanya baik-baik saudara. Coba pandang teman sebelahnya matanya. Kamu itu orang baik loh. Tuhan tidak inginkan itu saudara. Tuhan tidak inginkan saudara kita terlalu pertumbuhannya liar gitu ya, tidak terarah. Sengaja dipotong oleh Tuhan, cedes saudara. Sehingga kita benar tahu, oh Tuhan terima kasih. Engkau menyadarkan saya. Supaya aku lebih dekat lagi kepadamu. Supaya aku sadar, aku tidak jadi orang sombong. Aku tidak jadi orang yang serakah. Aku tidak jadi orang yang terlalu mengandalkan kekuatanku. Itu dipotong saudara. Jadi penting saudara pemotongan ini. Haleluya. Nah saudara yang kasihan Tuhan. Dari ketiga hal ini saudara. Percayalah saudara. Saudara akan tetap dipandang oleh Tuhan. Sebagai pohon ara yang bertumbuh. Haleluya. Sebagai pohon ara ketika Tuhan melihat. Saudara tidak bisa katakan, Tuhan ini kan bukan musimnya aku berbuah. Loh aku tidak mau tahu, Tuhan bilang. Pokoknya kamu harus berbuah. Dan buah apa? Tuhan beritahu ternyata buah rohani ada. Yang harus saudara tunjukkan. Kesetiaan saudara, kesungguhan saudara, ketekunan saudara. Saya saudara waktu ngalami saudara. Bagaimana masa-masa sulit. Justru Tuhan giring saya. Untuk lebih tekun, lebih setia lagi. Dan itu buahnya. Dan ketika Tuhan lihat, wow saudara. Kalau Tuhan senang, ya perhatikan baik. Kalau orang tua senang, saya sebagai bapak senang dengan prestasi anak saya. Wow saudara. Saya pasti, ini bapak yang tidak mampu saudara. Saya pasti merancangkan, aku akan beri yang terbaik buat anak ini. Apalagi bapak kita di sorga saudara. Wow tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo saudara. Kemarin waktu doa pagi, hujan. Dan saya ingin buktikan begini saudara, bahwa saya ketemu Tuhan, tidak bergantung dengan fasilitas. Saya ini orang desa, ya. Kena hujan tuh biasa. Waktu kecil, main hujan, prosotan. Dan waktu mau berangkat doa pagi, ada Coach ya sama Coach Insi. Saya bilang gini, bahwa saya naik motor, saya siapkan jas hujan. Supaya saya tidak bergantung dengan fasilitas yang ada. Bisa naik mobil, bisa. Dengan bermanja-manja. Tapi inilah saya saudara. Kalau udah ketemu hujan, rasanya kok seneng gitu. Saya benar-benar naik motor pakai jas hujan saudara. Sama istri. Saya ingin buktikan begini saudara, bahwa saya ketemu Tuhan. Bukan karena ada fasilitas. Dingin saudara. Basah ya basah saudara. Tapi puji Tuhan waktu berangkat, hujannya reda. Sampai sini enggak terlalu basah. Saya lipat jas hujannya saudara. Ini membuktikan begini, ayo kita buktikan saudara. Di masa-masa seperti sekarang ini ada buah. Tetap harus ada buah. Enggak bisa tidak saudara. Tetap harus ada buah. Saudara jangan anggap bahwa buah itu hanya berbicara, nanti kalau saya sukses itu berbuah. Kalau saya lebih pandai itu berbuah. Dapat pekerjaan baik itu berbuah. Naik jabatan itu berbuah. Usaha yang tambah besar, buka cabang sana sini itu berbuah. No. Yang penting saudara, ayo. Iman kita, hati kita, karakter kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini terakhir ya, terakhir. Oke, saya janji terakhir ya. Nah ini ayat yang penting saudara buat kita. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 14. Sampai yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.
Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi sampai tuwek, sampai elek. Lagu ya. Wah, ini suka dangdut koplo semuanya. Sampai tua pun saudara berbuah segar dan menjadi berkat. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, apapun keadaan kita. Tidak ada yang mendukung, tua. Tidak, orang bilang tidak akan mampu. Ternyata Tuhan bilang beda saudara. Engkau tetap berbuah, lebat lagi. Dan buahnya itu tidak kalah saudara dengan orang-orang yang masih muda. Semangat saudara tidak kalah, amin. Ketekunan saudara, kesetiaan saudara semakin mantap. Ayo hari ini saudara, kita tunjukkan ada buah dalam kehidupan kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saudara dan saya, ayo tunjukkan saudara. Jangan sampai ketika Tuhan melihat pohon ara, walaupun belum musim buah ara, tapi tidak ada buah. Ayo tunjukkan. Di saat engkau tidak bisa berbuah, tunjukkan kau bisa berbuah. Dan saya percaya saudara, bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena Tuhan. Oleh lagu terakhir. Ya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita saudara sembah Dia. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Rasakan kasih-Mu Ora pataka syarawara. Dan indahnya kekudusan-Mu, dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku dengan kasih-Mu ya Tuhan, diam di hadirat. Mari sekali lagi pujikan, oh kan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Saudara, jangan engkau terhalang pertumbuhanmu dengan keadaan. Justru Tuhan mau engkau melangkah dulu. Sebab benih yang Tuhan berikan itu adalah benih kualitas premium. Kenapa benih tidak bertumbuh? Karena kita tidak mau melekat kepada Tuhan. Karena kita menjadikan tempat wadah kita ini tanah yang kering. Dan selanjutnya kita tidak mau dipangkas. Kita tidak mau berkorban. Kita tidak mau ditegur. Kita tidak mau mengalami masa-masa sakit. Bahkan kita terlena dengan keadaan yang ada. Bapa, kuatkan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Sehingga ketika Engkau datang, Engkau melihat kepada kami. Sekalipun mungkin ini bukan musim berbuah, tetapi Tuhan melihat buah, yaitu iman, hati yang diubahkan, karakter yang lebih bertumbuh lagi dalam kehidupan kami.
Sehingga seperti Mazmur pasal 92, bahwa sampai masa tua pun kami Tuhan masih bisa berbuah. Amin. Sekalipun keadaan kami mungkin tidak memungkinkan, tetapi kami akan tetap menunjukkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lawat umat-Mu, berikan pengertian yang lebih lagi Tuhan. Untuk kami Bapa, siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tidak mau nasib kami seperti pohon ara yang dikutuk oleh karena tidak ada buah. Tapi kami mau tetap berbuah. Kami mau tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah kami. Kekuatan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati dan dikuatkan hari ini, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan saudara, hari ini kita menikmati perjamuan kudus. Dan biarlah ketika kita menikmati perjamuan kudus ini, kita juga menikmati anugerah daripada Tuhan. Sebab kita satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Dan saya berdoa untuk seluruh jemaat baik yang mengikuti ibadah ini secara online, diberkati oleh Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh menikmati anugerah-Mu Bapa dalam ibadah online ini Tuhan. Dan kami juga percaya ketika kami menikmati perjamuan kudus ini, Engkau mencurahkan Tuhan kuasa urapan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demikian firman Tuhan. Malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Percaya saudara bahwa darah Yesus yang tercurah itu sudah mengampuni segala dosa kita. Dan darah itu juga menjadi materai, menjadikan kita anak-anak Allah. Dan darah itu juga menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Mari angkat cawanmu. Bapakku bersyukur kami boleh menikmati darah-Mu hari ini Bapa. Dalam kuasa-Mu ada urapan yang baru yang mengalir dalam kehidupan kami semuanya Bapa. Lalu Dia mengambil cawan dan sesudah itu Dia mengucap berkat dan Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh menikmati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa impartasi kuasa Tuhan kami boleh alami, kami boleh dapatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungi setiap kami Bapa dari segala bentuk sakit penyakit. Basuh kami dalam kuasa darah-Mu Bapa. Dan kami yakin Tuhan, kami akan tetap berada dalam rencana, dalam kehendak Tuhan yang besar. Sebab masih ada hal-hal yang besar yang akan Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati melalui perjamuan kudus ini, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami jemaat Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayan Bapak Gembala yang telah melayani ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan sekeluarga. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk persembahan, yaitu
Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa Surgawi untuk malam hari ini, di mana kami, pilihan-Mu sebagai biji matamu, akan mengembalikan persembahan ini, di mana Engkau terlebih dahulu telah memberkati kami semua. Tuhan, sekiranya Kau kudus sucikan atas pemberian ini dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam kasih anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan menabur. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menumbuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu benar, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saudara sukacita hari ini, amin. Katakan, saya harus tetap berbuah. 2, 3. Saya harus tetap berbuah. Mari angkat tanganmu dan arahkan pandanganmu ke atas dan terima berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau akan berjalan dalam kendaraan kemenangan. Tuhan akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakangmu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin.